Suzuki sudah dikenal di pasar Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif ternama, yang mana Suzuki juga sudah lama hadir di pasar Indonesia dengan berbagai produk sepeda motor buatan mereka, seperti Suzuki Smash, Satria, Shogun, dan lainnya. Dan motor Suzuki zaman dulu terkenal dengan desain yang sporty, mesin yang mumpuni, dan lainnya. Jadinya iya, Suzuki punya pasarnya sendiri di Indonesia. Dan puncaknya terjadi di tahun 2008 sampai 2011. Di tahun tersebut, Suzuki bisa menjual motornya dalam jumlah yang cukup banyak. Namun setelah masa puncaknya tersebut, Suzuki pada akhirnya mengalami kesulitan dalam bersaing dengan para kompetitor utamanya seperti Honda dan Yamaha. Kenapa bisa begitu? Tentu aja salah satu alasan utama yang sering dibahas oleh konsumen dan pengamat industri adalah desain motor Suzuki yang dinilai kurang menarik dan kurang sesuai dengan selera pasar Indonesia. Bayangin aja, setelah masa puncak penjualan Suzuki, Suzuki seperti kehilangan gairah dalam mendesain motor yang sesuai selera pasar Indonesia. Kita bisa buktikan dengan Suzuki merilis beberapa motor yang dirasa cukup aneh di Indonesia. Dan iya, dengan desain yang aneh-aneh begitu, Suzuki tidak bisa bersaing lagi di pasar Indonesia. Dengan kondisi tersebut, banyak konsumen dan pengamat industri yang mempertanyakan kenapa Suzuki tampaknya nggak mau memperbarui desain motornya untuk memenuhi selera pasar Indonesia. Apakah ini merupakan strategi bisnis atau ada faktor lain yang menjadi kendala? Karena mau bagaimanapun, Suzuki dulu sempat rajin mengundang komunitas untuk perihal ini. Dan iya, komunitas selalu memberikan masukan terhadap Suzuki. Dan nyatanya, iya, Suzuki seperti tidak mau mendengarkan masukan komunitas. Terlebih lagi ketika ditanya oleh media kepada pihak Suzuki perihal desain ini, pihak Suzuki hanya tertawa dan mereka bilang, apa yang salah dengan desainnya, apa yang perlu diperbaiki. Ini yang bikin bingung. Sebenarnya, pasar Suzuki itu siapa? Apakah pasarnya ekspor? Tapi di pasar ekspornya pun diretur motornya. Atau hanya India aja pasarnya? Kita lihat dulu skala penjualan motor Suzuki di Indonesia. Jadi dalam industri otomotif, volume penjualan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap strategi pengembangan produk. Jika suatu merek memiliki pangsa pasar yang besar di suatu negara, maka mereka biasanya akan cenderung berinvestasi dalam pengembangan produk yang sesuai dengan selera pasar tersebut. Dan sayangnya, di Indonesia, pangsa pasar Suzuki jauh lebih kecil dibandingkan dengan Honda dan Yamaha, bahkan ketika Suzuki masih dalam masa keemasannya. Suzuki juga tidak seberapa jika ingin dibandingkan dengan penjualan Yamaha dan Honda. Karena mau bagaimanapun, dua merek tersebut selalu menguasai sebagian besar pasar motor di Indonesia, baik dalam kategori motor bebek, skuter matic, maupun sport. Yang pada akhirnya juga, Suzuki hanya memiliki segmen pasar yang sangat-sangat terbatas. Dengan adanya hal ini, tentu aja membuat perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana untuk pengembangan desain khusus bagi konsumen Indonesia. Selain itu, karena volume penjualannya yang relatif kecil, Suzuki juga menghadapi tantangan dalam hal produksi. Yang berarti jika mereka harus melakukan penyesuaian desain khusus untuk Indonesia, biaya produksi bisa meningkat. Dan hal ini bisa berdampak pada harga jual yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat semakin mengurangi daya saing Suzuki di pasar. Karena ya kalian tahu, Suzuki nggak main gimmick, Suzuki nggak main teknologi, Suzuki hanya main harga. Kemudian bagaimana pasar Suzuki di India? Jadi selain Indonesia, India juga merupakan salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Sama seperti di Indonesia, di India permintaan sangat tinggi terhadap kendaraan roda 2. Menariknya, Suzuki dianggap motor nasional oleh orang India. Jika sudah dianggap motor nasional, tentu aja Suzuki bisa menguasai pasar di sana. Dan iya, Suzuki menguasai pasar di India bahkan lebih dari Yamaha dan Honda. Dengan adanya hal tersebut, Suzuki akhirnya mengambil keputusan bulat, yang mana Suzuki Motor Corporation membangun pusat riset dan pengembangan atau R&D di India. Dengan adanya pusat R&D ini, Suzuki dapat mengembangkan model baru yang lebih sesuai dengan pasar India, baik dari segi desain, fitur, maupun teknologi. Jadi jelas, India adalah pusat utama bagi Suzuki saat ini. Dan sayangnya, sampai saat ini Suzuki belum memiliki rencana untuk membangun pusat R&D yang mirip di Indonesia. Dengan demikian, maka jelas sudah Indonesia bukanlah prioritas utama bagi Suzuki dalam hal pengembangan produk. Ya, memang sih ini adalah hal yang masuk akal jika dilihat dari segi bisnis. Karena jika dibandingkan dengan India, volume penjualan motor Suzuki di Indonesia jauh lebih kecil. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan desain khusus untuk pasar Indonesia mungkin dianggap kurang menguntungkan oleh Suzuki. Namun kenapa Suzuki bisa jadi ke India kiblatnya, padahal Suzuki di era 90-an Indonesia banget? Lihat aja Shogun 110, Satria 2 tak, Tornado, RC100, A100, dan lainnya. Semuanya Indonesia banget.
kenapa bisa Suzuki paham selera Indonesia di kala itu? Tentu aja Suzuki Indonesia masih memiliki kuasa yang cukup kuat untuk membuat motor dengan selera pasar Indonesia. Namun sayangnya karena Krismon 98, Indomobil Suzuki nyaris tutup. Karena masalah tersebut, akhirnya Suzuki melakukan efisiensi dan penyusutan gila-gilaan. Tapi untungnya Suzuki Motor Corp Jepang mau bantu nalangin dulu semua hutang dan kerugian. Namun Suzuki Jepang tidak melakukan dengan cuma-cuma, karena ada sebuah perjanjian. Jika sekian tahun Indomobil tidak bisa ganti uang talangan tadi, maka Suzuki Indonesia harus jadi subsidiary langsung dari Suzuki Motor Corp Jepang. Dan sayangnya hal ini beneran kejadian, yang berarti Suzuki di Indonesia jadi bawahan langsung Suzuki Jepang. Menariknya adalah Suzuki Jepang memiliki pusat R&D untuk produk emerging market seperti Indonesia berada di India bareng dengan Maruti. Dengan adanya hal itu, makanya produk-produk Suzuki yang ada di Indonesia kiblatnya ke India. Inilah sumber masalahnya, dan Suzuki Indonesia tidak bisa berbuat banyak akan hal itu. Namun kenapa Suzuki Indonesia setidaknya tidak mengikuti tren di Taiwan, yang mana Suzuki Taiwan sempat berkolaborasi dengan rumah desain untuk membuat Suzuki Saluto? Ya ini semua baik lagi sih, balik lagi ke penjualan. Suzuki di Taiwan memiliki penjualan yang lebih baik daripada Suzuki di Indonesia. Jika penjualan lebih baik, tentu aja Suzuki pusat akan iya-iya aja. Dan iya, semua Suzuki yang ada di dunia harus meminta izin terhadap Suzuki pusat dulu yang ada di Jepang. Jika mereka ACC ya tentu aja apapun bisa dilakukan. Namun kenapa Suzuki saat ini seperti kolot dan tidak tahu selera pasar Indonesia? Balik lagi ini ke permasalahan awal. Suzuki Indonesia sebenarnya udah nggak ada lagi. Sebenarnya Suzuki yang ada di Indonesia itu Suzuki Jepang langsung. Ini bisa kita lihat langsung dari website Indomobil itu sendiri. Di bagian Our Business-nya di websitenya, di segmen Two Wheel Vehicle, Indomobil hanya menampilkan Harley Davidson dan Indomobil Motor. Tidak ada logo Suzuki sama sekali di sana sebagai portfolio. Kasarnya, motor Suzuki cuma ikut mejeng aja dengan Suzuki mobil yang masih ada di bawah Indomobil. Jadi jelas sekarang yang pegang Suzuki adalah Jepang. Dan kemungkinan mereka tidak tahu apa-apa soal Indonesia, di mana mungkin petinggi Suzuki Jepang sama seperti orang Jepang awam yang tidak bisa bedain mana Indo, Indonesia dengan Indo, India. Mereka pikir semua orang ASEAN seleranya akan sama. Jadi ya produk-produk hasil R&D India yang cocok di India dipaksa dijual di Indonesia dan hasilnya kacau. Ini berbeda ketika dulu Indomobil punya orang seperti almarhum Subronto Laras yang meracik Suzuki yang pada akhirnya Suzuki bisa populer di Indonesia. Jadi ya peran orang lokal untuk memahami suatu desain sangat penting di sini. Mungkin Suzuki pusat cukup meremehkan pasar Indonesia. Padahal jika mereka bisa menguasai pasar Indonesia, kasarnya mereka bisa menguasai pasar ASEAN. Lihat aja Yamaha atau Honda. Dengan motor asli desain Indonesia, motor Yamaha dan Honda sangat diterima di ASEAN. Menariknya lagi di sini adalah dengan kesuksesan Yamaha dan Honda dengan desain asli Indonesia, ini seperti membuktikan kalau selera Indonesia itu lebih ke general, yang berarti gampang diterima oleh orang luar non-Indonesia. Sedangkan selera India biasanya hanya terpaut di India aja. Iya kan? Selera Indonesia itu sebenarnya tinggi. Lihat aja motor yang laris, biasanya desainnya ya emang bagus untuk semua orang. Ya Suzuki kalau mau bangkit sepertinya harus lebih punya kuasa lagi. Tapi gimana mau punya kuasa? Penjualannya aja seret. Dan penjualan seret ini karena desain ya nggak dirubah. Jadinya ya sabar-sabar aja buat kalian fans Suzuki. Jangan terlalu berharap Suzuki bisa comeback seperti era 90-an. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.